Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Aku hampir dibuat takut oleh kata-katamu. Sungguh Liu Huabe Patriark Klan dari Liu. Kamu benar-benar berani menggodaku. Kamu menggunakan sampah yang sudah melarikan diri untuk menakut-nakutiku. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Jika tidak, ucap pria Dosun bintang 6 itu, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Ekspresinya ganas dan aura pembunuh melonjak ke seluruh tubuhnya. Namun tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, tiba-tiba saja dia menjadi terdiam. Seluruh tubuhnya berat, dan keringat dingin muncul di kepalanya. Dia bahkan tidak berani bernafas dengan keras. Matanya dipenuhi kengerian yang tidak bisa dihilangkan. Kalau tidak apa yang ingin kamu lakukan? Menghancurkan klan Liu? Membunuh sampah yang kamu sebut telah melarikan diri itu? Atau apakah kamu ingin menangkapnya dan menyiksanya secara perlahan? Sehingga anggota klan Liu dapat melihat betapa tidak bergunanya penyelamat mereka ini. Dosun bintang 6 sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kamu benar-benar tidak tahu arti hidup dan mati, ucap sebuah suara misterius. Ekspresi ketiga orang dari kota awan langit biru itu langsung berubah drastis saat kata-kata tersebut diucapkan. Mereka berlutut bersama dan bersujud sambil mengakui kesalahannya. Mengapa? Sekarang kamu tidak ingin menyerangku, ucap suara misterius itu. Dengusan dingin keluar. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Terlihat 3 lelaki tua itu berlutut di tengah aula besar. Mereka berulang kali bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Mata Dosun bintang 6 yang merupakan pemimpinnya tiba-tiba menyusut saat mendengar kata-kata tersebut. Seluruh tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian dia akhirnya membuka mulut dan berbicara dengan suara gemetar. Tetua, kamu pasti bercanda. Bagaimana kita bertiga berani memiliki pemikiran yang begitu ceroboh? Kekuatan tetua sangat mengerikan. Bagaimana kita bertiga berani menyentuhnya? Ucap Dosun bintang 6 itu sambil menelan seteguk air liur. Kata-katanya diucapkan dengan susah payah. Nafasnya tegang, tapi sangat lambat. Sepertinya dia takut membuat marah orang misterius ini. Suara misterius itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hal ini menyebabkan seluruh aula besar berguncang 3 kali. Aula besar berguncang dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun berjatuhan dari balok. Debu berterbangan, menyebabkan seluruh aula besar tampak seperti awan debu surgawi yang tersebar di seluruh dunia. Namun yang aneh adalah, debu yang berjatuhan dari langit justru mendarat di 3 eksistensi dari rumah awan langit biru. Itu menyebabkan mereka mengangkat alis ketika mereka melihat ini. Setelah debu berjatuhan, bagian dalam aula menjadi jelas. Ketika seseorang menghirup udara, ia tidak akan merasakan ada debu yang berterbangan di udara. Rasanya sangat segar. Karpet aula besar tampak sangat bersih. Tidak ada bekas debu. Selain itu, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan beberapa petunjuk baru. Saat ini karpetnya tidak hanya tidak kotor, tetapi juga jauh lebih bersih dari sebelumnya. Seluruh karpet tampak sangat terang seolah-olah masih baru. Mata semua orang melihat sekeliling. Mereka tidak tahu bahwa suara misterius itu merupakan jejak spiritual Xiaoyan yang dia tinggalkan untuk melindungi klan Liu. Pada saat ini ketiga orang dari rumah awan langit biru tampak sangat lucu di permukaan. Mereka bertiga sedang berlutut di aula. Jubah mereka sudah tidak berwarna. Punggung mereka tertutup lapisan debu setebal salju. Ketiganya tertutup debu dan kotoran. Dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka tidak akan dapat melihat siapapun. Mereka hanya bisa melihat 3 gundukan tanah di tengah aula. Saat ini wajah ketiga orang itu pucat. Mereka mengatupkan giginya, dan wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka berlutut di tanah. Mata mereka dipenuhi keengganan. Tiba-tiba hembusan angin kencang menerpa mereka bertiga. Itu langsung mengagetkan ketiganya. Dengan tergesa-gesa, mereka berdiri dan mengedarkan doki untuk menghadapi serangan yang datang. Dengan suara teredam, mereka bertiga terlempar keluar aula, berguling-guling di tanah beberapa kali dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah beberapa saat, mereka menghentikan diri mereka sendiri dengan susah payah. Mata Dosun bintang 6 yang memimpin kelompok itu berwarna merah. Dia menatap aula besar yang diselimuti kabut abu-abu dan meraung dengan marah. Tetua, apa maksudnya ini? Aku sudah mengakui kesalahan. Namun kamu masih ingin membunuh kami. Kamu benar-benar gagal mengharumkan namamu sebagai seorang penatua, ucap Dosun bintang 6 itu. Hei bocah, kamu menjadi berani. Sebelumnya aku hanya bersikap baik dan ingin membantu kalian bertiga menghilangkan debu di tubuh kalian.
Tanpa diduga kalian bertiga justru berdiri dan memblokir seranganku, ucap suara misterius itu. Semua orang mengerutkan bibir saat kata-kata ini diucapkan. Berdasarkan kekuatan hembusan angin tadi, terlihat jelas bahwa pihak lain ingin membunuh mereka bertiga. Namun saat ini pihak lain menyalahkan mereka karena memblokirnya. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada saat menghadapi kematian? Siapa yang tahu kalau pihak lain ingin membunuh mereka? Jika pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka dan mereka tidak memblokirnya, mereka akan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Lalu siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Bahkan Liu Huabai dan Liu Xincheng meringkuk di sudut mulut mereka. Mereka saling memandang tetapi tidak mengatakan apapun. Sudut mata ketiga tetua dari Rumah Awan Langit Biru bergerak-gerak ketika mendengar ini. Pada akhirnya pihak lain tetap menyalahkan mereka. Sebelum mereka bertiga bereaksi, suara misterius itu sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara. Namun tidak apa-apa jika kamu ingin memblokirnya. Kamu sebenarnya menfitnah orang baik dan mengatakan bahwa aku tidak layak disebut penatua dan aku tidak memiliki hati yang baik hati. Sekarang katakan padaku, apakah aku layak atau aku tidak layak? Ucap suara misterius itu. Saat kata-katanya terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi. Ketiga dosun dari Rumah Awan Langit Biru langsung merasakan tekanan yang tidak diketahui melonjak ke arah mereka. Dalam sekejap, itu menutupi mereka bertiga, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan menyerang jantung mereka. Mereka sangat terkejut. Mata dosun bintang 6 yang merupakan pemimpinnya tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia mengabaikan ekspresi dua orang di sampingnya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. Tetua memenuhi reputasi Anda. Anda menjunjung kebenaran dan membantu yang lemah. Anda secara alami layak disebut sebagai penatua, ucap dosun bintang 6 itu. Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang benar dan memiliki sikap orang yang baik hati. Namun setiap orang yang mendengarnya hanya mengerutkan bibir dan menghela nafas. Mereka menoleh ke satu sisi dan tidak lagi memandangnya. Wajah tua dosun bintang 6 itu juga memerah. Wajahnya sedikit panas. Namun dia hanya memalingkan matanya dan tidak mengatakan apapun. Butuh waktu lama sebelum suara misterius itu membuka mulutnya dan berbicara lagi sambil tersenyum. Hahaha, karena ini masalahnya, aku akan melupakannya. Kamu bisa memberikan kompensasi secara acak dengan sesuatu yang kamu tegur sebelumnya. Apakah itu baik-baik saja? Ucap suara misterius itu. Mereka bertiga buru-buru tersenyum dan mengangguk setuju saat mendengar ini. Kalau begitu aku tidak akan meminta yang aneh-aneh. Aku pikir kalian semua tidak akan memiliki sesuatu yang bagus. Jadi aku akan sedikit lebih baik hati. Kalian semua bisa memberiku secara acak, yaitu 500.000 koin roh. Ucap suara misterius itu. Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang sangat acuh tak acuh. Namun wajah semua orang yang hadir bergerak-gerak liar saat mendengarnya. 500.000 koin roh. Dengan santai mengatakan tidak meminta yang aneh-aneh. Dia memperlakukan koin roh sebagai apa? Apakah koin roh sangat tidak berharga? Semua orang terdiam. Ketika dosun dari Rumah Awan Langit Biru bahkan semakin terdiam. Mereka bertiga saling berhadapan dan menggelengkan kepala. 500.000 koin roh adalah angka astronomi bagi salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka bertiga melakukannya bersama-sama, tekanannya masih cukup besar. Mereka bertiga bertukar beberapa kata. Pada akhirnya mereka masih mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Butuh waktu lama sebelum bintang 6 dosun akhirnya menggigit bibirnya dan perlahan membuka mulutnya. Tetua, menurutku 500.000 koin roh terlalu banyak, ucap dosun bintang 6 itu. Hah? Kamu masih menganggapnya terlalu berlebihan? Ini hanya masalah total 500.000 koin roh. Dibandingkan dengan kehidupan kecilmu, aku sudah sangat baik hati, ucap suara misterius itu. Wajah semua orang berkedut saat mendengar ini. Ketika dosun dari Rumah Awan Langit Biru juga terdiam untuk waktu yang lama. 500.000 koin roh tidaklah kecil bagi mereka. Untuk memiliki 100.000 koin roh saja membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Namun orang ini sebenarnya meminta 500.000 koin roh. Menurutnya apa itu koin roh? Mereka bertiga saling berhadapan dan mengerutkan kening. Jantung mereka berputar cepat. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dosun bintang 6 hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan suara misterius itu setelah ragu-ragu sejenak. Tetua, kami bertiga memang tidak cukup kaya. Kami tidak dapat mengeluarkan begitu banyak koin roh. Kami bertiga hanya memiliki 370.000 koin roh. Kuharap tetua dapat memberi kami waktu. Kami akan melakukannya dengan cepat. Kembali ke Rumah Awan Langit Biru untuk mengambil koin roh. Kami pasti akan mengirimkannya ke tetua sesegera mungkin.
ucap pria Dosun bintang 6 itu. Huh, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Apakah kamu masih bisa kembali setelah pergi? Ucap sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar. Mereka bertiga langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Saat mereka hendak menjawab, suara itu terdengar lagi. Baiklah, aku merasa kesal saat melihat kalian semua. Nyala, jika Anda berani membuat masalah di klan Liu lagi, kupastikan pada saat itu menjadi akhir dari kehidupan kecilmu. Ucap suara misterius itu. Mereka bertiga dengan cepat bersujud dan berterima kasih kepada yang lebih tua ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru berbalik dan hendak pergi ketika suara misterius itu terdengar lagi. Tunggu, tinggalkan semua koin rohmu dulu, ucap suara misterius itu. Mereka bertiga tidak lagi berani menunda setelah mendengar ini. Setelah meninggalkan koin roh, mereka segera meninggalkan klan Liu. Mereka melarikan diri demi hidup mereka menuju rumah awan langit biru. Di aula diskusi klan Liu, Liu Huabai dan Liu Xincheng telah meminta anggota klan mereka untuk pergi. Semua orang tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan. Oleh karena itu mereka bekerja sama dan segera meninggalkan aula. Keduanya menoleh, namun mata mereka mengeras. Kucing putih itu tidak terlihat di aula. Aula itu kosong dan tidak ada orang lain yang terlihat. Hanya bantal yang masih hangat yang tergeletak dengan tenang di tanah. Liu Huabai menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia melangkah maju dan hendak mengambil bantal ketika matanya menyipit. Beberapa helai rambut putih tertinggal di bantal. Awalnya Liu Huabai tidak terlalu memperhatikannya. Namun saat dia hendak mengambil bantal itu, dia sepertinya menemukan sesuatu. Tidak diketahui apakah rambut putih yang rontok itu disengaja atau tidak. Tapi sebenarnya itu membentuk sebuah kalimat. Makna dalam kalimat tersebut menyebabkan Liu Huabai mengungkapkan senyuman gembira. Kalimat itu berbunyi, lumayan. Klan Liu Anda layak menerima bantuannya. Aku sangat memikirkanmu. Masalah klan Liu telah berakhir. Namun masih ada masalah lain yang baru saja dimulai. Scene diperlihatkan di sebuah pegunungan. Gunung-gunung naik dan turun seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Gelombang auman binatang mengiringi belantara pegunungan raksasa. Gunung itu dipenuhi kabut. Yang aneh adalah kabut itu sebenarnya berwarna merah. Ada genangan air tersisa di tanah yang kabutnya tebal. Namun warna genangan air tersebut membuat seseorang merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Penyebabnya karena genangan airnya juga berwarna merah. Angin dingin bertiup, menyebabkan genangan air beriak ke segala arah. Gelombang air menyebar dan membentuk bentuk wajah tersenyum. Saat dipadukan dengan warna merah cerah, warnanya tampak sangat jahat. Kabut tebal di hutan terkoyak paksa, meninggalkan ruang hampa. Tidak lama kemudian ditutup kembali. Sosok manusia telah muncul dalam waktu yang lama dalam waktu kurang dari 1/1000 waktu sekarang. Beberapa jam kemudian, jauh di dalam pegunungan, di ujung kabut berwarna darah, di depan sebuah lembah kecil. Sosok manusia dengan topeng menyeramkan di wajahnya perlahan muncul. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Di bawah topeng, sepasang mata tua yang menyeramkan memandang ke lembah. Dia menunduk dan melihat kabut hitam yang tidak terlalu tebal. Di matanya ekspresi jahat terungkap. Setelah beberapa saat, sosok manusia dengan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya bergerak dan terbang menuju lembah. Dia meninggalkan sumpah jahat di tempatnya sendiri. Xiaoyan, saat aku menemukanmu lain kali dan menyelesaikan misiku, aku akan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping dan membalas luka beratku, ucap orang itu. Orang ini sebenarnya adalah iblis api tua yang melarikan diri ketika Xiaoyan tidak memperhatikan saat itu. Tidak lama kemudian, iblis api tua tiba di depan aula yang gelap gulita. 300 meter dari aula, terdapat penghalang energi yang dapat dilihat dengan jelas dari dalam keluar, melindungi seluruh aula dengan erat. Dari luar, tidak terlihat perbedaan apapun antara tempat ini dan pegunungan. Sudut mulut iblis api tua membentuk senyuman saat dia melihat ke arah pintu yang gelap gulita. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel. Permukaan pintu hitam pekat itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Sesaat kemudian pintu terbuka dengan suara berderit. Sebuah terowongan gelap gulita muncul di depan mata iblis api tua. Terowongan itu sangat gelap, bahkan ruang di dalamnya pun gelap gulita dan lengket. Ketika seseorang melihatnya, seseorang akan merasakan rasa takut yang muncul dari lubuk jiwanya. Seolah-olah itu bukanlah terowongan yang menuju ke bagian dalam aula, melainkan jalan mata air kuning yang menuju ke neraka. Hal itu menyebabkan jiwa seseorang gemetar. Iblis api tua membuka matanya yang menyeramkan dan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi melihat ke terowongan yang gelap gulita. Meskipun dia telah berjalan beberapa kali, perasaan kematian yang kental akan muncul dari lubuk hatinya
setiap kali dia melihat terowongan yang gelap gulita ini. Jika bukan karena pengalaman normal berjalan melalui terowongan ini di masa lalu yang masih mengingatkannya dalam pikirannya, kemungkinan besar dia saat ini sudah berbalik dan melarikan diri. Setelah menenangkan dirinya, dia sekali lagi menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu dia menghembuskan nafas perlahan. Tenggorokannya berguling saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang berat perlahan melangkah maju, berjalan ke dalam terowongan yang gelap gulita. Setelah dia memasuki aula, pintu aula sekali lagi ditutup dengan suara berderit. Tempat ini juga telah berubah menjadi hutan yang gelap dan suram. Tidak ada bedanya dengan negara-negara lain di dunia. Gelombang langkah kaki yang berat terdengar. Sesosok manusia perlahan-lahan muncul di pintu masuk terowongan yang gelap gulita. Orang ini adalah iblis api tua. Diiringi suara dentang logam, rantai hitam pekat yang diukir dengan tanda misterius langsung menutup jalan keluar dari lorong tersebut. Sepasang sosok manusia yang berpakaian hitam, yang wajahnya tidak terlihat jelas muncul di pintu masuk terowongan. Masing-masing dari mereka memegang rantai di tangan mereka, bersiap menghadapi situasi yang tiba-tiba. Sosok manusia muncul dari terowongan. Tubuh semua orang berkelebat ketika mereka melihatnya, menghilang dari tempat aslinya bersama dengan rantainya. Iblis api tua mengabaikan beberapa orang yang menghilang dalam sekejap. Ini karena dia sudah sangat jelas tentang hal ini. Iblis api tua menghela nafas. Matanya mengandung rasa takut saat dia menoleh untuk melihat terowongan yang gelap gulita. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia dengan lembut mengangkat kakinya dan berjalan ke aula. Pada saat yang sama, di daerah pegunungan yang sangat jauh dari tempat ini, seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan rambut putih dan janggut sedang memandangi beberapa gunung di kejauhan dengan senyuman santai. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia membuka mulut dan menghela nafas. Orang tua ini adalah Yuan King. Saya akhirnya kembali. Sin kembali diperlihatkan di pegunungan yang luas. Kabut tebal berwarna darah dan hutan gelap. Mengikuti serangkaian langkah berirama, sosok yang diselimuti kabut hitam perlahan berjalan maju di aula yang gelap gulita. Aula itu gelap gulita, dan jarak pandang seseorang kurang dari 30 meter. Sosok itu menatap lurus ke depan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegelapan tak berujung. Tidak ada riak di matanya. Langkah kaki yang tampaknya lambat itu ternyata sangat cepat. Dalam sekejap sosok itu sudah mencapai ujung aula besar. Iblis api tua berhenti dan mengangkat matanya ke depan. Warnanya masih gelap gulita seperti biasanya, tanpa sedikit pun cahaya. Segala sesuatu di sini tampak begitu kosong. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan dia terus bergerak maju. Segera iblis api tua berhenti lagi dan melihat sekeliling. Ini sebenarnya adalah terowongan gelap gulita. Ruang gelap gulita membuat orang bertanya-tanya, apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain. Ruangan di sini sebenarnya sangat padat. Bahkan ada rasa lengket. Bahkan saat dia bernafas, dia merasa seperti sedang menghirup air ke dalam paru-parunya. Iblis api tua menghirup udara lengket dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Saat dia hendak berbicara, suara lainnya tiba-tiba terdengar. Iblis api tua, kenapa kamu kembali? Saya melihat energi darahmu dan energi jiwamu lemah. Tak satu pun dari bawahan yang kamu bawa selamat. Mungkinkah karena orang tua Yuan King itu? Hantu iblis api tua mendengus dingin saat mendengar ini. Dia memutar lehernya dengan marah dan menjawab, akan sangat bagus jika hanya menghadapi orang tua Yuan King itu. Jika itu masalahnya, aku bisa saja membunuhnya hari itu, ucap iblis api tua. Orang yang lokasinya tidak diketahui mengangkat alisnya sedikit dan berbicara lagi. Artinya orang tua Yuan King itu masih memiliki pembantu. Mungkinkah mereka mengirim orang lain? Sebelum dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut, seharusnya tidak demikian. Jika mereka mengirim seseorang ke sana, markas besar pasti akan memberitahu kita. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya, ucap suara itu. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini. Aku akan menemui ketua aula dulu. Setelah aku selesai, ketua aula akan memberitahumu, ucap iblis api tua. Saat dia hendak melangkah ke lorong, dia tiba-tiba berhenti. Sosok hitam terbungkus jubah hitam muncul di depan iblis api tua. Sosok berpakaian hitam itu tertawa dingin dan berkata, ketua aula bukanlah seseorang yang dapat kamu temui hanya karena kamu ingin. Ketua aula telah memberitahuku bahwa dia akan mengikuti pelatihan tertutup. Kamu tidak akan dapat melihatnya setidaknya selama beberapa bulan. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan melirik ke arah iblis api tua. Lagi pula ketua aula masih mengasingkan diri 10 hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh mengganggu pengasingannya, kecuali terjadi sesuatu yang besar.
Kamu harus waspada terhadap siwat ketua aula. Apakah menurutmu hal itu mungkin bagimu untuk bertemu dengannya? Ucap sosok penjaga itu. Iblis sapi tua secara alami menyadari sifat ketua aula. Tidak ada yang bisa melawannya begitu dia berbicara. Namun pada saat ini, selama dia mengucapkan kalimat terakhirnya, bahkan jika dia mengganggu pengasingan ketua aula, dia pasti tidak akan menghukumnya. Oleh karena itu, iblis sapi tua memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia melihat sosok berpakaian hitam di depannya. Kalau begitu, izinkan aku meminta pelindung istana untuk memberi jalan bagi lelaki tua ini. Orang tua ini punya masalah mendesak untuk dilaporkan pada ketua aula. Ucap iblis sapi tua. Aku tidak percaya ada sesuatu yang besar yang dapat menyebabkanmu menyinggung ketika aula seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Beberapa kata terakhir dari orang berpakaian hitam sangat ditekankan, menyebabkan seseorang merasa sangat tidak nyaman setelah mendengarnya. Namun iblis sapi tua dengan dingin tertawa dan berkata, "Mati? Haha, saya menyarankan Anda untuk menyingkir secepat mungkin. Jika tidak, begitu kesempatan berlalu, belum pasti siapa yang akan mati. Anda harus berhati-hati dengan kehidupan lamamu ini. Akan lebih baik jika jiwamu tidak tercerai-berai pada akhirnya." Ucap iblis sapi tua. Orang berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Api amarah muncul di matanya yang jahat. Setelah mendengus dingin, sosok orang berpakaian hitam itu melintas dan menghilang di depan iblis sapi tua. Iblis sapi tua tertawa dingin. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke dalam terowongan. Sesaat kemudian iblis sapi tua akhirnya keluar dari terowongan gelap gulita dengan ekspresi agak mati rasa. Iblis sapi tua muncul di aula besar yang luas. Perbedaan antara tempat ini dan di dunia luar hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Seolah-olah yang satu adalah dunia bawah dan yang lainnya adalah alam yang abadi. Hal pertama yang menarik perhatian seseorang di tempat ini adalah lapisan kabut putih kabur yang menempel di aula besar. Seperti energi keabadian yang melayang. Bersama dengan terowongan gelap gulita di belakang iblis sapi tua, seolah-olah seseorang telah tiba di dunia yang berbeda. Dinding aula besar terbuat dari batu giok putih berkilau dan tembus pandang yang memancarkan cahaya putih. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa batu giok ini jelas bukan barang biasa. Di tengah aula besar, ada 3 bola cahaya transparan yang tergantung di udara. Mereka memancarkan cahaya berkilau yang menerangi seluruh aula besar. Bola cahaya itu tampak biasa saja, seolah-olah hanya digunakan untuk penerangan. Namun dari gelombang riak energi yang samar-samar terpancar darinya, orang dapat mengatakan bahwa bola cahaya ini jelas tidak biasa. Jika Xiaoyan hadir, dia akan dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa ketiga bola cahaya ini secara mengejutkan adalah sumber spiritual yang telah dikumpulkan oleh aula jiwa di masa lalu. Kabut putih kabur keluar dari ketiga bola cahaya ini. Kabut putih kabur sebenarnya adalah gelombang sumber spiritual murni. Namun iblis sapi tua sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Hanya saja keserakahan yang terungkap di mata gelapnya saat ini masih mengungkapkan keinginannya terhadap sumber spiritual tersebut. Tiba-tiba suara yang dipenuhi amarah ditransmisikan, menyebabkan seluruh aula besar sedikit bergetar. "Iblis sapi, tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang mengasingkan diri? Kamu sebenarnya berani datang dan menggangguku saat ini. Apakah kamu mencari kematian?" Ucap sebuah suara marah. Iblis sapi tua segera pulih setelah kata-kata ini diucapkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menenangkan dirinya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. "Melapor kepada ketua aula. Bawahan ini tidak berani mengganggu pengasingan Anda. Namun masalah yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini kali ini adalah masalah yang sangat penting bagi kami dan tidak dapat ditunda sedikit pun. Oleh karena itu bawahan ini dengan berani mengganggu pengasingan Anda. Kuharap ketua aula akan maafkanku." Ucap iblis sapi tua. Pemilik suara itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam. Butuh waktu lama sebelum dia mendengus dingin dan raungan tidak puas terdengar. "Berbicaralah. Jika itu bukan masalah penting, orang tua ini akan menghancurkanmu." Ucap suara itu yang merupakan ketua aula. Iblis sapi tua langsung merasakan suhu di sekitarnya turun dengan cepat setelah kata-kata ini diucapkan. Itu menjadi sangat dingin. Namun dia yakin dalam hatinya dan tentu saja tidak takut. Wajah iblis sapi tua dipenuhi dengan keyakinan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala aula besar, Xiaoyan telah tiba." Ucap iblis api tua. Bang! Gelombang riak doki yang liar dan ganas melonjak. Seluruh aula langsung tersapu oleh gelombang badai doki yang kuat. Kabut tersebar ke segala arah. Segala sesuatu di dalam aula terungkap sepenuhnya. Dengan cara ini hal itu menyebabkan seluruh aula tampak sangat kosong.
Ekspresi iblis api tua tiba-tiba berubah saat badai melanda. Kakinya mundur beberapa langkah sebelum berhasil mengelak. Setelah badai menyebar, iblis api tua dengan getir menoleh dan melihat ke bagian dalam aula. Iblis api tua memusatkan pandangannya dan menoleh. Sesosok manusia berbalut jubah hitam berdiri di tengah aula. 3 kelompok cahaya melayang di udara di atas kepala sosok manusia berjubah hitam. Hanya pada saat inilah iblis api tua benar-benar melihat struktur seluruh aula. Seluruh aula utama dibangun dengan batu giok putih yang hangat. Ada juga rantai hitam pekat yang mengikat ketiga bola cahaya. Rantai hitam pekat itu persis sama dengan rantai di tangan beberapa orang berjubah hitam sebelumnya. Namun ukurannya tampak satu ukuran lebih besar jika dibandingkan dengan yang terakhir. Ujung rantai mencapai titik tertinggi aula. Ada pilar batu giok putih yang berbentuk seperti penusuk di tempat itu. Rantai hitam pekat melilitnya dan dikunci di dalamnya. Simbol yang terukir pada rantai itu memancarkan gelombang cahaya. Pada saat yang sama ketika cahaya berkedip, aliran udara berwarna putih krem perlahan melintas di atas rantai dan meluas ke ujung rantai. Mata sosok manusia di bawah jubah hitam terfokus pada iblis api tua. Ekspresinya sedingin es, menyebabkan iblis api tua langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Iblis api tua buru-buru membungkuk pada sosok manusia berjubah hitam dan berbicara dengan nada rendah hati. "Bawahan ini memberi salam kepada kepala aula," ucap iblis api tua. Orang berjubah hitam itu mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju satu-satunya kursi di aula. "Sioyan yang kamu sebutkan tadi, apakah dia Sioyan dari benua Doki?" ucap sang ketua aula. Kata-kata itu diucapkan dengan sangat tenang. Namun siapapun bisa mendengar kegembiraan dan kegelisahan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Seolah-olah mereka adalah teman yang baik yang telah terpisah selama bertahun-tahun dan akhirnya bertemu kembali. Kilatan melintas di mata iblis api tua. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan berkata pada pria berjubah hitam itu, membalas kepada ketua aula. Berdasarkan tempat orang itu muncul dan cara dia menyapa dirinya sendiri, itu pasti benar. Selain itu, bawahan ini juga merasakan kekuatan api yang sangat liar dan ganas dari tubuhnya. Ini juga bertepatan dengan karakteristik atribut Sioyan. Jadi, Sioyan ini seharusnya adalah Sioyan yang kita cari, ucap iblis api tua. Ketika iblis api tua berbicara sampai saat ini, matanya sedikit berputar. Dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Orang berjubah hitam itu terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia menghembuskan nafas dalam-dalam dan sedikit mengangkat kepalanya. Tiba-tiba sebuah lampu menyala. Orang berjubah hitam itu naik ke udara dan berdiri di udara. Di saat yang sama, aura liar sombong menyebar ke seluruh aula dalam sekejap. Sebuah suara juga perlahan keluar pada saat ini. "Semuanya, cepat berkumpul di aula utama. Kepala aula ini punya pengumuman penting," ucap ketua aula itu. Saat suara ini dikeluarkan, jiwa semua orang di aula langsung terguncang. Bahkan beberapa dari mereka yang telah lama berada dalam retreat dibangunkan secara paksa pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan berdiri satu demi satu. Mereka terbang ke arah aula utama yang disebutkan. Pada saat yang sama, scene diperlihatkan di tempat lain. Orang lain juga melaporkan hal yang sama kepada orang lain. Sekelompok orang berdiri di dalam aula mewah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi penasaran saat mereka melihat seseorang di aula. Di tengah aula, Yuan King berpakaian hijau dengan santai berbicara kepada seorang lelaki tua berpakaian mewah yang duduk di kursi utama. "Dia Kun Yunmeng, Sioyan itu memang seorang jenius yang langka. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang miskin, dia mampu mengembangkan kekuatan seperti seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Oleh karena itu, kamu dapat percaya bahwa kita harus membawanya ke dalam sekte surgawi awan kita dan menggunakannya untuk memperkuat sekte surgawi awan, sehingga kita bisa melawan sekte kuil hantu bersama-sama," ucap Yuan King. Thank you guys, sudah mendengarkan cerita versi 2 sampai selesai. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.